Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang istihad sebagai mekanisme kontekstualisasi Al-Quran dan Sunnah. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Sri Rezeki dan teman saya Irfan Ardandi dan teman saya satu lagi Muhammad Arul Iqbal Awaludi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang makna dan bentuk istihad. Pengertian istihad. Istihad secara harfiah berasal dari kata al-jud, al-jad, dan at-taqati yang berarti kesusahan, kesulitan, atau kesanggupan. Pengertian istihad secara terminologis adalah sebuah usaha dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan hukum suatu masalah atau perkara yang belum atau tidak ada dasar hukumnya atau tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan akal sehat serta pertimbangan yang sangat matang. Berbagai pengertian istihad. Yang pertama, secara terminologis, istihad bisa juga diartikan sebagai kesanggupan seorang ahli hukum Islam untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hukum atau suatu hal melalui dalil syara atau agama. Istihad dilakukan dalam berbagai bidang seperti falsafat, muamalah, dan akidah. Yang kedua, ada menurut Ibnu Hajib, istihad merupakan pengerahan segala kemampuan yang ada oleh seorang ahli fikih demi mendapat suatu dugaan kuat mengenai sebuah ketetapan syariah. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, istihad adalah sesuatu yang sifatnya lebih umum dari qiyas. Karena istihad kadang mengharuskan mujtahid atau pelaku istihad melakukan pemahaman nalar mendalam terhadap suatu lafaz umum dan dalil lain selain qiyas. Tujuannya agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok Islam. Istihad sebaiknya dilakukan oleh orang yang mengerti serta paham dengan baik tentang Al-Quran dan hadis. Karena agar yang dihasilkan adalah sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT secara lengkap dan sempurna mencakup seluruh alam beserta isinya. Akan tetapi, tidak semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail dalam Al-Quran maupun hadis. Maka, dari itu, demi memenuhi keperluan atau kebutuhan masyarakat atau umat Islam sebagai pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah, maka diperlukannya upaya istihad. Pengertian istihad berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama ada ismah. Secara harfiah berarti kesepakatan atau setuju dengan suatu hal. Menurut istilah, pengertian istihad jenis ismah adalah kesepakatan para mujtahid atau orang-orang yang beristihad mengenai hukum suatu peristiwa yang terjadi saat Rasulullah wafat. Contoh ismah adalah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama selepas wafatnya Nabi. Pada saat itu tidak semua muslim setuju dengan ide pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Akan tetapi setelah mereka beristihad, kaum muslimin mencapai kata mufakat. Yang kedua ada qiyas. Secara harfiah berarti membandingkan, mengukur, atau menyamakan. Menurut istilah, pengertian istihad jenis qiyas adalah kesepakatan untuk menetapkan hukum atas sesuatu, kejadian atau benda yang tidak ada dasar nasnya dengan membandingkan kejadian tersebut dengan kejadian yang sifat dan nilainya setara. Contoh qiyas adalah penentuan hukum bagi narkoba. Narkoba adalah haram hukumnya, seperti minuman keras. Para mujtahid menyepakati bahwa narkoba memiliki sifat dan pengaruh yang sama dengan minuman keras, maka hukumnya sama-sama haram. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan secara harfiah berarti mencari yang baik atau menganggap baik. Menurut istilah, pengertian istihsan
adalah kesepakatan untuk meninggalkan hukum yang mengatur suatu peristiwa dan menggantinya dengan hukum lain dari peristiwa yang sama, karena terdapat dalil yang mewajibkan umat muslim untuk meninggalkannya. Contoh ihtisan adalah ketika hukum melarang jual beli atau ijab kabul terhadap benda yang tidak ada dan belum diketahui wujudnya. Para ulama beristihad untuk memperbolehkan ihtisan pada jual beli dengan pemesanan, sewa menyewa, dan sebagainya yang ketika akad jual beli bendanya tidak ada. Yang keempat ada maslahah mursalah. Pengertian istihad jenis maslahah mursalah adalah ketetapan ketika hukum syar'i tidak mengatur suatu kejadian, tetapi tidak ada dalil yang melarang kejadian tersebut. Contoh maslahah mursalah adalah pembentukan lembaga penjara, pemungutan pajak, pencetakan mata uang, dan sebagainya. Yang kelima ada urf. Urf secara harfiah seperti kebiasaan. Sementara itu, menurut istilah, istihad jenis urf adalah penetapan hukum mengenai suatu yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi, yang tidak melanggar hukum Al-Quran dan hadis. Contoh penerapan urf adalah halalnya jual beli tanpa mengucapkan ijab kabul secara lisan, karena penjual dan pembeli sudah saling mengerti maksud satu sama lain tanpa harus dilisankan. Dan yang terakhir ada istihab. Istihab secara harfiah berarti pengakuan akan suatu hubungan. Menurut istilah, pengertian istihad jenis istihab adalah penetapan hukum atas sesuatu dengan bercermin pada peristiwa sebelumnya karena belum ditemukan dalil terkait peristiwa tersebut. Dan materi selanjutnya akan disampaikan teman saya, Irfan Ardandi. Ya, saya Irfan Ardandi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkatnya terlebih dahulu. Sejak masa sahabat sudah ada dua mazhab di kalangan mereka. Pertama, mereka yang lebih menekankan pada teks nas secara ketat. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Bilal. Kedua, mereka yang menaruh unsur rasio dan pemahaman secara luas dalam memahami suatu nas. Kelompok kedua ini diantaranya adalah Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kelompok ini menyebar dan memiliki pengaruh masing-masing. Kelompok pertama berkumpul di sekitar daerah Hijaz, sedangkan kelompok kedua berkumpul di daerah Kufah. Sejarah kemudian menceritakan kepada kita bahwa Imam Malik bin Anas tinggal di Madinah, yang termasuk daerah Hijaz, dan Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah. Imam Malik berada di lingkungan di mana masih banyak terdapat sahabat Nabi, sedangkan Imam Abu Hanifah sebaliknya tinggal di lokasi di mana sedikit sekali bisa dijumpai sahabat Nabi. Fakta geografis ini menimbulkan perbedaan bagi kedua imam dalam merespon suatu kasus. Imam Malik bukan saja lebih banyak menggunakan hadis Nabi yang dia terima melalui sahabat Nabi di Madinah dibanding rasio, tetapi juga menaruh amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukumnya. Imam Abu Hanifah sangat membuka peluang penggunaan rasio dan sangat selektif, artinya dia membuat syarat yang amat ketat. Dalam menerima riwayat hadis, lebih-lebih sudah mulai berkembang hadis palsu di daerahnya. Sebagai jalan keluar dari sedikitnya hadis yang ia terima, maka Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas dan istihsan secara luas. Imam Malik memiliki murid bernama Imam Syafi'i, yang disebut belakangan ini juga nanti memiliki murid bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ketiganya dapat disebut sebagai pemuka ahlul hadis di Hijaz. Sedangkan Imam Abu Hanifah memiliki murid bernama Abu Yusuf dan Muhammad. Nanti Imam Syafi'i berguru juga pada muridnya Muhammad, namun Imam Syafi'i lebih cenderung pada kelompok Hijaz. Kelompok Kufah kemudian dikenal sebagai sebutan Ahlur Ra'i. Harus saya tambahkan bahwa mazhab dalam fiqh tidak hanya terbatas pada 4 imam besar itu saja, tapi banyak sekali mazhab-mazhab itu. Konon jumlah
500. Hanya saja sejarah membuktikan bahwa hanya 4 mazhab itu yang bisa bertahan dan memiliki pengaruh cukup luas di dunia Islam. Ditambah sedikit pengikut mazhab Zahiri dan mazhab Ja'fari. Ya, selanjutnya yaitu metode ijtihad mereka. Yang pertama Imam Abu Hanifah dengan metodenya yaitu berpegang pada dalalatul Quran, menolak mafhum muhalafah. Lafz umum itu statusnya qot'i selama belum ditahsiskan. Qiraat sazi'ah, bacaan Quran yang tidak mutawatir dapat dijadikan dalil. Berpegang pada hadis Nabi, hanya menerima hadis mutawatir dan masyhur, menolak hadis ahad kecuali diriwayatkan oleh ahli fiqh. Tidak hanya berpegang pada sanad hadis, tetapi juga melihat matanya. Berpegang pada qaulus sahabi, ucapan atau fatwa sahabat. Berpegang pada kias, mendahulukan kias dari hadis ahad. Berpegang pada istihsan. Selanjutnya yaitu Imam Malik bin Anas dengan metodenya yaitu nas kitabullah dan sunnah yang mutawatir. Zahir nas, menerima mafhum muhalafah. Berpegang pada amal perbuatan penduduk Madinah. Berpegang pada hadis ahad, jadi beliau mendahulukan amal penduduk Madinah daripada hadis ahad. Qaulus sahabi, kias, istihsan, dan masalih al-mursalah. Selanjutnya yaitu Imam Syafi'i dengan metodenya yaitu Quran dan Sunnah. Artinya beliau menaruh kedudukan Quran dan Sunnah secara sejajar karena baginya Sunnah itu merupakan wahyu ghairu matlub. Inilah salah satu alasan yang membuat Syafi'i digelari Nasirus Sunnah. Konsekuensinya menurut Syafi'i, hukum dalam teks hadis boleh jadi menasah hukum dalam teks Al-Quran dalam kasus tertentu. Ijma' hadis ahad, jadi Imam Syafi'i lebih mendahulukan ijma' daripada hadis ahad. Kias, yaitu berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mendahulukan hadis ahad daripada kias. Yang terakhir yaitu beliau tidak menggunakan fatwa sahabat, istihsan dan amal penduduk Madinah sebagai dasar ijtihadnya. Selanjutnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dengan metodenya yaitu an-nus-nus, yaitu Quran dan hadis. Artinya beliau mengikuti Imam Syafi'i yang tidak menaruh hadis di bawah Al-Quran. Selanjutnya menolak ijma' yang berlawanan dengan hadis ahad, kebalikan dari Imam Syafi'i. Menolak qiyas yang berlawanan dengan hadis ahad, kebalikan dari Imam Abu Hanifah. Selanjutnya berpegang pada qaulus sahabi, fatwa sahabat, ijma'. Yang terakhir yaitu qiyas. Kesimpulannya yang bisa saya dapatkan yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama itu ada 2 sebab. Yang pertama yaitu sebab internal, yaitu berbeda dalam memahami Al-Quran dan hadis serta berbeda dalam menyusun metode ijtihad mereka. Yang faktor kedua yaitu faktor eksternal, yaitu perbedaan sosio-kultural dan geografisnya. Persoalannya sekarang, bagaimana kita mensikapi perbedaan pendapat di antara ulama? Kalau kita sudah tahu bahwa keragaman pendapat ulama itu juga merujuk pada Al-Quran dan hadis, maka silahkan Anda pilih pendapat yang manapun. Yang lebih penting lagi, janganlah cepat berburuk sangka dengan keragaman pendapat di kalangan ulama. Jangan sembarangan menuduh mereka sebagai ulama pesanan ataupun ulama yang ditekan pemerintah. Juga jangan cepat-cepat menilai salah fatwa ulama hanya karena fatwa tersebut berbeda dengan selera ataupun pendapat kita. Di sisi lain, ulama pun tetap manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan Rasulullah SAW sendiri, mengaku bahwa akan ada orang yang salah dalam berijtihad. Namun Rasulullah mengatakan, tetap saja Allah akan memberi 1 pahala bagi yang salah dalam berijtihad dan 2 pahala bagi yang benar dalam ijtihad. Sekian, itulah penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Harul Iqbal, Walidi dengan nomor 19101073. Saya akan menjelaskan tentang menghargai keragaman ijtihad ulama dalam pengembangan budaya Islam di Indonesia. Ijtihad sebagai kebutuhan menurut Kiai Haji M.A. Syahal Mahfud. Bagi umat Islam, ijtihad adalah suatu kebutuhan dasar
bukan saja ketika Nabi sudah tiada, tapi bahkan ketika Nabi masih hidup. Hadis riwayat Mu'adz Ibu Jahal adalah buktinya. Nabi tidak saja mengizinkan, tetapi menyambut dengan gembira campur haru begitu mendengar tekad Mu'adz untuk beristihad. Dalam hal-hal tidak diperoleh ketentuan secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Apabila di masa Nabi saja ijtihad sudah bisa dilakukan, maka sepeninggal beliau tentu jauh lebih mungkin dan diperlukan. Di kalangan umat Islam manapun tidak pernah ada perintah yang sungguh-sungguh menyatakan ijtihad haram dan harus dihindari. Dalam kitab Arat Alaman Afsada fil Ard, sebuah kitab sangat kuning, Al-Sayuti dengan tandas berkesimpulan pada setiap periode harus ada seorang atau beberapa orang yang mampu berperan sebagai mujtahid. Harap diingat bahwa yang dikatakan Sayuti adalah orang yang mampu menjalankan peran sebagai mujtahid. Artinya yang dituntut oleh Sayuti juga umat Islam secara keseluruhan adalah didukung oleh kapasitas dan kualifikasi yang memadai. Di sini sering terjadi kekacauan apabila seorang ulama tidak mengklaim dirinya telah melakukan ijtihad. Ini tidak bisa dengan serta-merta diartikan dalam kurung ditutup anti ijtihad. Barangkali ia telah melakukan ijtihad tapi tidak disertai proklamasi bahwa dirinya telah berijtihad. Mungkin ia merasa pada yang dilakukan masih terlalu kecil. Pengakuan biasanya erat dengan keinginan menyombongkan diri. Para ulama kita dahulu pada umumnya sangat peka terhadap atau ucapan yang berkesan takabur. Di kalangan ahli fikih, ijtihad merupakan terminologi yang berjenjang. Ada yang digolong ijtihad mutlak, ada pula yang disebut ijtihad muqayyad atau muntasif. Yang pertama adalah ijtihad seorang ulama dalam bidang fikih, bukan saja mengalih hukum-hukum baru, tapi juga memakai metode baru. Hasil pemikiran orisinal inilah tingkat ijtihad yang terletak mazhab yang pada masa pertumbuhan fikih sekitar abad 2-3 Hijriah. Jumlah mencapai belasan, tapi karena seleksi sejarah akhirnya yang bertahan dalam arti diikuti mayoritas umum hanyalah 4. Abu Hanifah, pemeluk mazhab Hanafi, Malik bin Anas, peletak mazhab Maliki, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, peletak mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, peletak mazhab Hambali. Sedang ijtihad muqayyad adalah muntasif adalah ijtihad yang terbatas pada upaya penggalian hukum, isbatul ahkam, dengan piranti atau metode yang dipinjam dari hasil pemikiran orang lain. Misalnya dalam lingkup mazhab Syafi'i kita mengenal nama-nama seperti Al-Nawawi, Al-Rafi'i atau Imam Haramain. Mereka adalah orang-orang yang telah dilakukan fungsi itu dengan otoritas yang diakui mu'tamad. Tapi metode manhaj yang digunakan adalah manhaj Syafi'i, demikian pula Abu Yusuf.
dalam lingkungan mazhab Hanafi. Dan sebagai mazhab tidak lain adalah metode pengadilan hukum, bukan hukum yang dihasilkan dengan metode itu sendiri. Sebab ini apabila ada seorang ulama memperoleh kesimpulan hukum yang berbeda dengan kesimpulan Syafi'i, akan tetapi metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan itu adalah metode Syafi'i, maka ulama itu pun masih berada dalam pengakuan mazhab Syafi'i. Demikian pula orang yang berijtihad dalam menggunakan metode Hanafi, Maliki atau Hambali. Soal orang yang bersangkutan mengakui berhak atau tidak adalah soal yang lebih berkaitan dengan soal kejujuran intelektual. Tetapi hukum yang ditelurkan melalui kias tidak boleh bergantung kepada masalah yang tidak tegas rumusan maupun ukuran. Sebagai contoh, dalam berbicara soal qasr dalam kurung meringkas jumlah rakaat sholat di perjalanan, mazhab Syafi'i menolak meletakkan yakoh mengkosor adalah terbagian itu sendiri yang lebih jelas ukurannya, sedangkan hilangnya yakoh terletak sebagai hikmah keuntungan yang tidak mengaruhi ketentuan diperbolehkan kosor. Artinya dengan memakai ukuran yang jelas berupa sopor berbagian, maka muyakoh yang tak jelas ukurnya akan hilang. Masyakoh amat relatif sifat dan banyak dipengaruhi misalnya oleh keadaan fisik dan kesadaran seseorang. Di kalangan mazhab Syafi'i dikenal pula kaidah pengalian hukum fikih seperti Darul Mafasid Muqaddam al-Jabil masalih, artinya mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan manfaat masalah. Kaidah lain al-masalah al-muhaqqaqah muqaddamah al-maslahah al-mutawamah, artinya maslahah yang telah jelas harus terlebih dahulu didapatkan sebelum masalah yang belum jelas. Kaidah-kaidah yang demikian bisa dilihat pada kitab Al-Asbah wal Al-Nasaid. Meskipun tidak secara tegas seorang mujahid disyaratkan memiliki kepekaan sosial, syarat demikian secara implicit telah terekam baik di dalam persyaratan-persyaratan yang ada maupun tidak mekanisme pengalian hukum itu sendiri. Sebagai bukti, Syafi'i dikenal memiliki qaul qadim, kumpulan pendapat lama yang dilahirkan di Baghdad, dan qaul jadid, pendapat baru yang dilahirkan setelah kepindahan ke Mesir. Padahal ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ia ketahui sama juga. Kaidah-kaidah mengambil hukum yang diciptakan ulama masa lalu tetap bisa dipakai sebagai metode hingga sekarang. Yang perlu digarisbawahi, sejak semula mereka menegaskan sifat kaidah-kaidah tersebut adalah berlaku secara umum general hingga dan pengecualian yang tidak bisa diselesaikan oleh kaidah-kaidah tersebut. Jadi jika ada kritik paling terhadap satu dua kaidah yang justru tidak secara alfiah yang tidak memadai
lagi kasus-kasus yang dikecualikan lebih banyak daripada yang bisa dicakupnya. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan untuk mengembangkan budaya Islam di Indonesia sangat banyak sekali, sehingga ada beberapa yang bisa diambil, yaitu yang perlu diketahui adalah bahwa keragaman ijtihad ulama itu bukan pemusuhan, melainkan keragaman yang dari cara metode berijtihad selama sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk pengembangan budaya jelas itu sangat positif karena banyak masyarakat yang sadar bahwa cara berijtihad itu sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan metode yang membedakan sesuai dengan caranya masing-masing. Dengan adanya keragaman ini, banyak orang-orang yang memilih metode berijtihad yang sesuai dengan cara mereka. Dengan keberagaman metode dalam berijtihad, maka banyak juga orang-orang yang berijtihad dengan cara yang mereka pilih dan sesuai dengan keinginan mereka sendiri selama sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Dan terakhir, jelas membuat pengembangan budaya di Indonesia sangat positif karena pada dasarnya berijtihad itu penting. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.